Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah pengantar filsafat Bapak Dr. Amiruddin MPDI. Baiklah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Amiruddin MPDI sebagai tugas pada UAS kali ini. Baiklah, yang pertama adalah pada nomor 1 yang bagian A, apa yang Anda pahami tentang filsafat? Filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari masalah-masalah mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat bertujuan untuk memahami dan menjelaskan hakikat, realitas, dan keberadaan manusia. Dan yang B, mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya? Manusia harus berfilsafat karena filsafat memungkinkan kita untuk mengeksplorasi dan memahami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, eksistensi, dan realitas. Juga filsafat memiliki beberapa manfaat, diantaranya peningkatan pemahaman diri dan dunia, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan pengembangan moral dan etika. Yang C, bagaimana caranya agar akal kita, manusia, bisa berpikir filsafat atau filosofis, yaitu dengan cara membaca teks filsafat, bertanya pertanyaan mendasar, diskusi dan debat, dan mengembangkan kemampuan berpikir kita. Yang kedua, pertanyaan yang A, mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran? Pandangan bahwa filsafat mengalami kemunduran di dunia barat adalah subjektif dan bisa diperdebatkan. Namun, ada beberapa faktor yang sering disebut-sebut sebagai alasan mengapa filsafat mungkin tampak kurang dominan dibandingkan masa-masa sebelumnya, yaitu dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, spesialisasi dan fragmentasi disiplin, dan pandangan pragmatis dalam masyarakat. Yang B, mengapa filsafat di belahan dunia timur atau di bagian Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat? Jawabannya, filsafat di dunia timur khususnya dalam konteks dunia Islam mengalami kemajuan pesat pada periode tertentu karena berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor tersebut ialah pengaruh filsafat Yunani, interaksi antar budaya, dan kemampuan intelektual. Dan yang ketiga, bagian A, bagaimana cara dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Jawabannya, salah satunya ada dengan pendidikan komprehensif, memasukkan filsafat dan pemikiran kritis ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga tinggi. Yang B, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Resistance dan Our-Clown? Resistance dan Our-Clown atau pencerahan adalah dua periode penting dalam sejarah Eropa yang membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat dalam Islam, baik dari perspektif yang diperbolehkan filsafat atau dari perspektif yang tidak diperbolehkan filsafat. Yang pertama, dari pandangan perspektif yang diperbolehkan filsafat. Para pendukung filsafat dalam Islam berargumen bahwa filsafat membantu mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan ciptaannya. Filsafat dianggap sebagai alat untuk memahami wahyu dengan cara yang rasional. Sedangkan perspektif yang tidak diperbolehkan dalam filsafat, para penentang filsafat berargumen bahwa filsafat bisa membawa pada penafsiran yang salah dan menyimpang dari ajaran Islam. Mereka khawatir bahwa penggunaan rasionalitas yang berlebihan bisa
bisa mengaburkan kebenaran wahyu. Ada juga beberapa ajaran filsafat, terutama yang berasal dari tradisi Yunani, dianggap tidak sesuai dengan ajaran dasar Islam. Misalnya konsep tentang Tuhan dan semesta dari filsafat Aristoteles bisa berada dengan konsep Islam. Dan pertanyaan yang terakhir, yang bagian A, mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati? Yang pertama, akal sehat memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berbasis fakta, yang penting untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Dan juga, akal yang tajam berkontribusi pada kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan kualitas hidup manusia. Hati yang sehat berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup, emosional positif, dan keseimbangan mental penting untuk kesejahteraan umum. Dan hati yang baik memungkinkan individu untuk merasakan empati dan kasih sayang yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sedangkan yang B, bagaimana cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati? Yaitu dengan teruslah belajar dan memperdalam pengetahuan dalam berbagai bidang, membaca buku, mengikuti kursus, dan berdiskusi dengan orang lain dapat memperkaya wawasan. Hindar pikiran negatif dan tidak produktif yang dapat merusak kemurnian akal. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.